Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Renungan doa puasa 40 hari BPD GSJA Jabar hari ini memasuki hari yang ke-12 dengan tema bunyi seruling, nyanyian, dan tarian. Bunyi seruling, nyanyian, dan tarian adalah wujud dari sukacita, rasa syukur, dan berbagi yang tidak dapat diukur dengan nilai materi. Gambaran ini memberi satu paket yang saling terhubung ketika sang bapa mengadakan pesta bagi anaknya yang hilang telah kembali ke rumah. Bunyi seruling, nyanyian, dan tarian sebagai juru bicara yang bersuara merdu secara emosional dan lembut menyatakan bahwa yang pertama, suatu keadaan untuk menutupi rasa malu atas perbuatan si bungsu yang menjadi aib bagi keluarga, sekaligus juga ingin menunjukkan satu fakta bahwa si bungsu pulang dengan sukses. Jadi ketika ayahnya mendapati bahwa anaknya yang bungsu pulang kembali ke rumahnya, ayahnya membuatkan pesta bagi si bungsu, dan suara nyanyian, seruling, serta tari-tarian menjadi mediasi dari suatu keadaan kegalauan ataupun kekagetan si bungsu serta seisi rumah seolah-olah sedang membisukan segala situasi yang sedang terjadi saat itu agar tidak menggunjingkan atau menggosipkan si bungsu, melainkan larut dalam sukacita dan kebahagiaan. Ini kita bisa melihat di dalam Lukas 15 ayat yang ke-25 demikian. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Dan yang kedua, adat istiadat pesta dengan musik selalu konotasinya dengan kegembiraan, sukacita. Di sini peran ayah sangat cerdas dan kewibawaan sang ayah sedang teruji, dan ayahnya lulus dalam ujian tersebut. Karena musik dan nyanyian serta tarian menjadi tameng dan pembela sekaligus, yaitu rasa malu, kegalauan itu menjadi hilang seketika. Jadi musik, nyanyian, dan tarian menjadi satu pengendali yang menghipnotis kepada situasi pada masa itu agar perhatian kepada si bungsu justru akan beralih kepada suasana yang ada, di mana mereka semuanya bersukacita menyambut kepulangan si bungsu. Yang ketiga, kita melihat bahwa bunyi seruling, nyanyian, dan tari-tarian di sini menggambarkan fokus cerdasnya peran sang bapa yang bisa menjadi penengah yang sabar, serta bisa mengambil alih persoalan dari si sulung yang marah dan menghindari segala kegaduhan yang terjadi. Dengan lembut sang bapa berkata kepada anak sulungnya bahwa semua yang ada adalah milik si sulung, bahkan adiknya juga adalah milik si sulung. Oleh karena itu kepulangan adiknya perlu disambut dengan sukacita, tari-tarian, dan nyanyian. Oleh karena pendekatan dan hikmat dalam penyampaian yang cukup bijaksana dari sang ayah, sehingga kemarahan si sulung tidak meluas di ruang pesta, tetapi hanya hamba-hamba yang tahu peristiwa tersebut, dan itu tidak ada pengaruhnya. Kebenaran apa yang bisa kita simpulkan? Jadi di sini nyanyian, musik, dan tarian dapat dipakai untuk menunjukkan sukacita, kegembiraan, serta kebahagiaan, sekaligus dapat meredam suasana kejengkelan dan kemarahan, serta kekecewaan dan sakit hati yang dirasakan oleh si sulung. Oleh karena itu, musik, tarian sebagai sarana wujud kegembiraan untuk mengucap syukur, sekaligus juga berterima kasih atas kebaikan Tuhan karena selamatnya si bungsu dan boleh pulang ke rumah dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan dari sekian banyak kekecewaan masih ada yang bisa disyukuri tanpa harus bersungut-sungut ataupun marah serta melakukan dendam. Tidak. Jadi nyanyian, tarian, dan bunyi-bunyian seruling musik sangat berpengaruh
bagi jiwa seseorang. Pokok doa kita yang pertama, kita berdoa agar ketika umat Tuhan mendengar musik dalam ibadah di dalam gereja, mereka mengalami perubahan dalam hidupnya. Yang kedua, berdoa agar musik gereja memberi pengaruh terhadap umat Tuhan, terhadap segala kekecewaan, kemarahan itu digantikan dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.